Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Ketika situasi seperti ini, situasi pandemik ini, ya, bahayanya virus COVID-19, ya, kita sering menyebutnya corona. Mungkin bagi jamaah banyak yang ingin tahu tentang bagaimana sih urutannya tata cara sholat Idul Fitri. Maka di sini kita akan membahas tata cara salat Idul Fitri di rumah, ya. Pertama saja, ketika kita ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, kita yang pertama adalah syaratnya adalah kita memiliki niat. Sholat tanpa niat tidak diterima, ya. Bagaimana niatnya? Ketika kita sholat sendiri, ya, ketika kita sholat sendiri, maka niatnya adalah bisa dikeraskan atau hanya di dalam hati. Ketika kita lafadzkan, maka bacaannya seperti ini: usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Ketika sholat sendirian. Bagaimana kalau kita sebagai makmum? Kita sholat berjamaah, bagaimana kita menjadi makmum niatnya? Maka niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian kalau kita sebagai imam, kita di rumah nih, kita dengan keluarga kita di rumah, bagaimana kita niatnya ketika sholat berjamaah di rumah? Ya, kita sebagai imam, maka niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Setelah kita baca niat, kita menggerakkan, ya, takbiratul ikram, ya, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah seperti kita sholat seperti biasanya. Kita mulai, setelah doa iftitah selesai, kita mulai melaksanakan takbir seperti, ya, seperti ciri khasnya sholat Idul Fitri. Jadi berapa? Yaitu 7 kali takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali, ya. Setelah doa iftitah, kita mulai menghitung takbir 7 kali. Setiap takbir ini bacaannya apa? Setiap takbir ini bacanya, ya, di antara 7 takbir di rakaat pertama dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali, ya. Contoh, ya, ketika sudah doa iftitah, ya, doa iftitah sudah selesai, kita mulai fokus 7 kali takbir. Kita mulai takbir 7 kali, ciri khasnya sholat Idul Fitri. Kita mulai, ya. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Kemudian setelah itu kita mulai membaca basmalah, ya, dan kemudian surat Al-Fatihah selesai sampai terus, kemudian surat pendek, ya, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek yang kita hafal, ya. Kemudian setelah surat Al-Fatihah, surat pendek, kemudian kita ruku, ya, Allahu Akbar, kemudian iftidal, Sami Allah namidah, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri, kemudian kita takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Kita langsung naruhnya di ulu hati kita, ya, Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, ya. Kemudian kita mulai fokus lagi menuju 5 takbir, ya. Ciri khas sholat Idul Fitri yang itu rakaat kedua adalah 5 takbir, ya. Kita mulai menghitung ketika tadi, ya, ketika kita dari sujud menuju berdiri tadi, ya, sujud terus Allahu Akbar, kita mulai menghitung Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, nah sampai 5 kali. Setiap bacaan
ya, setiap takbir pertama itu sampai kelima itu bacanya sama seperti rakaat pertama tadi ya. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai 5 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan baca lafaz ya, membaca basmalah, kemudian Al-Fatihah dan membaca surat pendek. Dan setelah itu, kemudian setelah surat Al-Fatihah, surat pendek, kemudian kita ruku ya, Allahu Akbar, kemudian iftidal, Sami Allah liman hamidah, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian atahiyat terakhir, kemudian atahiyat terakhir, kemudian selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana Ustadz? Apakah ceramah itu wajib Ustadz? Ya, jika ada yang bisa ceramah, silahkan ceramah. Jadi ada sholat Idul Fitri saja tidak apa-apa ya. Bagaimana hukumnya sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri adalah hukumnya sunnah ya. Maka dari itu kalau kita sudah bisa tata caranya, kita melaksanakan sunnah, kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kita tidak melaksanakannya, kita tidak mendapatkan dosa. Maka mari kita kejar amalan sunnah ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya di rumah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.